Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita kembali lagi di mata kuliah Cloud Computing pertemuan ke-7. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang layanan cloud. Perlu diketahui bersama supaya teman-teman juga tidak bingung bahwa materi ini nanti akan disampaikan oleh 3 dosen yang berbeda karena kita bentuknya adalah tim teaching. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Herunisa Norisnaini, kemudian ada Suliswaningsi, kemudian yang ketiga adalah ada Pak Agung Prasetyo. Jadi kita menginjak materi pembelajarannya, yaitu capaian kita adalah teman-teman semua bisa memahami beberapa layanan cloud computing yang ada di sekitar kita. Untuk materi pembelajarannya kita ada 3 subbab ya. Yang pertama adalah software as a service, kemudian infrastruktur, kemudian ada PAS juga ya. Jadi nanti kita akan membahas 3 hal tersebut masih secara umum. Nanti teman-teman juga bisa bertanya setelah saya menyampaikan materi ini. Perlu teman-teman ketahui bersama, jadi layanan cloud ini ada 3 karakteristik khusus ya yang membedakannya dengan hosting tradisional. Kemudian layanan cloud ini pastinya memiliki banyak keuntungan dari segi efisiensi biaya, kemudian bandwidth, kemudian dan misalkan dari segi software maupun platform yang akan kita gunakan. Kemudian di sana juga ada beberapa inovasi-inovasi yang akan bisa teman-teman atau kita semua juga bisa praktekkan bersama. Jadi yang pertama yaitu adalah software as a service, yaitu merupakan evolusi dari lanjutan konsep ASP atau Application Service Provider. Kemudian SAS sendiri adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu yang berbasis internet yang ditawarkan oleh provider atau penyedia kepada penggunanya. Dalam hal ini provider sebagai pemegang lisensi ya atas software tersebut bisa memberikan layanannya untuk pengguna seperti kita supaya kita bisa menggunakan software atau aplikasi tersebut secara maksimal. Bisa untuk maintenance atau untuk support. Kemudian dari SAS sendiri atau software as a service tentu ada karakteristiknya tersendiri. Nah, karakteristik tersendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah harus berbasis internet, karena kita berbicara tentang cloud computing. Kemudian yang kedua adalah software-nya itu bersifat terpusat atau tersentral sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dari mana dan kapan saja. Kemudian yang ketiga adalah memiliki fasilitas untuk update atau upgrade juga secara terpusat sehingga pengguna seperti kita tidak perlu download patch ya atau upgrade di masing-masing komputer atau PC kita. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi yang ditawarkan provider bersifat multi-tenant. Nah, tentu dari software as a service tadi memiliki banyak keuntungan. Yang pertama adalah model perancangannya dan distribusi software tersebut akan lebih menarik dan harganya juga terjangkau. Kemudian memberikan improvisasi juga untuk client server yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas pengguna selama penggunaan tentunya. Kemudian ada lagi mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi data sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan sisi pembayaran lisensi dari software tersebut. Seperti yang tadi dibahas bahwa kalau software as a service kita bisa tahu bahwa providernya itu bisa memberikan lisensi untuk kita. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas pengguna. Tentunya produktivitas seperti apa, lebih cepat, lebih murah dan lain sebagainya. Jadi tergantung nanti SAS yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari provider dalam mempublikasikan layanan SAS-nya seperti apa.
Jadi di sini ada layanan provider di internet ya. Jadi ini contohnya. Di sini misalkan ada software atau aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, nanti tadi sudah dibahas ya, terpusat, kemudian ini misalkan PC atau laptop yang nantinya mengakses aplikasi atau software tersebut. Kemudian kita beranjak tentang cloud computing yang bersifat public atau private. Apa itu? Jadi yang kita bahas pertama adalah yang public cloud ya. Jadi public cloud atau jaringan yang bersifat ini ya, yang bersifat publik gitu ya. Suatu jaringan yang dapat diakses dan digunakan secara umum oleh setiap orang selama orang tersebut terkoneksi di dalam internet. Jadi pokoknya semuanya itu bisa selama terkoneksi dengan internet. Nah, ini beberapa contoh secara visualisasi gambar bahwa di gambar 6 nih ya contoh public cloud yang seperti apa. Nah, ini ada beberapa pengguna atau disebut dengan customer. Atau bisa juga dikuatkan oleh gambar yang ketujuh. Nah, ini misalkan ada sebuah public cloud bisa digunakan di rumah atau untuk misalkan ini ada peralatan, ini ada jaringan dan lain sebagainya. Kemudian diwakilkan juga ini ada yang di gambar 8 yaitu tentang keunggulan dari public cloud. Kemudian bagaimana dengan private cloud? Nah, ini ketika provider meletakkan seluruh sumber dayanya atau resources-nya ke dalam aplikasi, tetapi hanya beberapa orang saja yang dapat menggunakan. Nah, itu bersifat private. Nah, private itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa sifat atau beberapa keuntungan kenapa kita menggunakan private cloud. Misalkan, teman-teman bisa lihat di gambar 9, di sini ini private ya. Jadi private cloud itu keamanan yang tinggi ya, menyediakan keamanan yang tinggi, kemudian ini ya located on premise. Nah, jadi data centernya tentu lebih terjaga, kemudian tapi juga tetap membutuhkan maintenance atau pemeliharaan dan harus dimonitoring selalu untuk yang private cloud. Nah, ini secara visualisasi bagaimana private cloud itu berjalan ya. Saya ulang lagi bahwa private cloud itu aplikasi sumber daya aplikasi yang masuk ke dalam internet, tapi hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses atau dapat menggunakan. Nah, ini contohnya. Jadi ini tentu ada keamanan yang akan diatur sendiri oleh sebuah organisasi supaya tidak semua pengguna itu bisa menggunakan. Nah, bagaimana dengan perbedaan antara private dan public? Teman-teman bisa lihat di gambar 11 ini ya. Jadi kalau public versus private ya, yang di sini adalah tentu ini secara umum, kemudian ini secara khusus. Kemudian ini bisa ke multiple customer. Jadi mau dengan tidak satu organisasi misalkan itu masih bisa. Tapi kalau yang ini harus dalam satu organisasi dan itu juga bukan dalam satu organisasi tapi untuk semua karyawan atau semua orang yang ada di sana, tapi yang ditunjuk atau hanya beberapa orang tertentu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, harus support internet ya, koneksi internet. Nah, tapi kalau yang private cloud tentu kita punya jaminan yang lain ya selain tadi konektivitas internet, yaitu kita juga ada jaringan yang di privasi atau kita membuat jaringan yang lebih aman. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, less confidential information, dan yang private cloud itu untuk suite for secure confidential information and core system. Jadi kalau misalkan kita pakai private cloud itu memang dibuat atau dibangun memang untuk informasi dengan keamanan yang tinggi, atau misalkan sebuah sistem yang harus diberi keamanan tinggi atau harus terpusat atau memiliki data yang penting, nah itu lebih baik menggunakan private cloud.
Nah, tentu dalam SAS sendiri ada faktor-faktor keberhasilan dalam implementasinya. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya komputer. Jadi tentu ini bisa mengurangi sumber daya yang akan digunakan. Kemudian dari SAS sendiri otomatis kita bisa mengoptimasi data yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir tentu SAS adalah aplikasi atau software yang fleksibel dapat digunakan di misalkan di handphone atau di personal komputer kita. Selanjutnya adalah kategori software as a service ya. Ini jadi ada piramida ya. Tentu kalau yang paling atas kita bisa lihat bahwa di keterangan menunjuk bahwa selain berbasis internet tentu harus berskala besar yang fleksibel namun sudah dimodifikasi serta harus multi tenant. Nah, biasanya nanti kalau SAS yang biasa atau yang tiruan, nah itu ada di klaster yang kedua atau ketiga. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh software as a service ya. Yang pertama adalah untuk customer relationship management menggunakan Salesforce. Kemudian yang kedua, misalkan pada Yahoo itu di emailnya, kemudian di Google itu ada email dan Google Doc. Kemudian di Zoho ada collaboration application. Jadi bisa kita gunakan enterprise tool. Jadi mereka itu membuat sebuah tool tersendiri ya dari produk Zoho ini untuk mengkolaborasi sebuah aplikasi. Kemudian kita beranjak kepada platform as a service. Jadi apakah dia sama dengan SAS, platform dengan software? Tentu ada sedikit perbedaan. Yaitu kalau PAS atau platform as a service itu layanan dari cloud di mana kita menyewa rumah beserta lingkungannya, beserta infrastruktur yang ada untuk menjalankan sebuah aplikasi yang kita buat. Jadi tentu kalau misalkan software tadi itu ada di dalamnya lah, PAS itu rumahnya. Jadi pemeliharaan rumah atau pemeliharaan platform as a service tadi tentu menjadi tanggung jawab penyedia layanan atau providernya. Nah, keuntungan menggunakan PAS yaitu bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah atau tanpa memikirkan tempat di mana software itu ditempatkan. Dikarenakan bahwa PAS tadi kalau misalkan di maintenance dan misalkan dirubah atau dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab penyedia layanannya. Kemudian bagaimana dengan fitur di PAS? Tentu PAS memiliki fitur yang berbeda dengan SAS tadi ya. Yang pertama adalah development tools-nya berbasis browser internet. Nah, skalabilitasnya, kemudian akses kontrol, kemudian keamanan, kemudian ada web service-nya tersedia. Kemudian yang ketiga adalah integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama pada platform yang sama. Jadi selama pada platform yang sama atau rumah yang sama itu integrasinya mudah antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Itu untuk fitur PAS sendiri. Ini sebuah contoh, dia PAS-nya itu menggunakan Quickbase, di mana kita dapat membuat sebuah aplikasi di dalam platform tersebut. Nah, ini adalah contoh bahwa Quickbase ini dapat membuat aplikasi. Nah, ini misalkan dari ini kan ada fitur ya, fiturnya ada Simple Project Manager, kemudian ada misalkan Simple Contact Manager dan lain sebagainya. Jadi mereka adalah penyedia pembuatan aplikasinya. Dan yang terakhir adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, adalah layanan cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT-nya dari unit komputasi, storage, memori, jaringan dan lain-lain. Nah, dapat didefinisikan bahwa beberapa besar atau sebagian besar CPU-nya
Penyimpanan data, memori, bandwidth, dan konfigurasi lainnya akan disewa. Kemudian supaya lebih mudah, seperti menyewa komputer yang kosong, kita sendiri dapat mengkonfigurasi atau mengatur komputer itu supaya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalkan infrastrukturnya itu kita sebetulnya butuh misalkan RAM 4 GB, tapi ternyata penyedia itu misalkan memberi penawarannya itu 2 GB. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini bisa kita konfigurasi untuk disampaikan bahwa kita harus memiliki sebuah infrastruktur itu sesuai dengan kebutuhan kita, supaya bisa terinstall dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan keuntungan IaaS sendiri? Keuntungannya adalah yang pertama adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Kemudian saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan memori atau kelebihan beban dalam mengerjakan sesuatu, nah dapat nanti RAM dan segala macam yang berhubungan dengan infrastruktur itu dapat diganti sesegera mungkin. Bagaimana dengan fitur IaaS sendiri? Nah ini ya dari software as a service, kemudian platform as a service, dan yang terakhir ini infrastruktur as a service. Tentu ada fitur-fitur yang menjadi keunggulan. Kalau misalkan di IaaS sendiri kita punya pilihan virtual mesin ya yang beragam, baik yang sama sekali kosong atau memiliki OS yang sudah pre-install ya sebelumnya. Bahkan kita memiliki beberapa Office Productivity tools yang sudah terinstall. Kemampuan untuk meningkatkan sebuah software itu juga bisa dari IaaS sendiri, bahkan atau kita bisa menurunkan kemampuan tersebut dari manual maupun yang otomatis. Kemudian ada beberapa tools untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dan yang terakhir adalah kita dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik untuk memudahkan kita untuk mendownload sebuah file atau sebuah data. Jadi ini contoh IaaS ya, infrastruktur as a service sendiri, teman-teman bisa lihat pada gambar 23. Jadi di sini ada OS yang tadi ditawarkan, kemudian ada infrastruktur yang lain seperti prosesor, memori, dan storage. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita bisa kembali di pertemuan selanjutnya dan bisa bertatap muka secara langsung ya. Jadi semoga teman-teman bisa melihat dengan baik dan dapat memproses materi dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.